Ketika orang lain sengaja mencari gara-gara denganmu, cara membalas yang paling baik adalah membuat masalah yang lebih besar untuk mereka. Kalau dia menumpahkan semangkuk nasi milikmu, kamu balas menggulingkan tutup panci miliknya. Hanya ketika lawan merasakan sendiri harga yang harus dibayar saat mengusikmu, barulah dia akan tahu diri dan berbicara dengan sopan. Aku ceritakan satu kisah agar kamu paham. Sari tidak makan daging kambing, dan pacarnya serta seluruh keluarganya tahu hal itu. Pada kunjungan pertama Sari ke rumah keluarga pacarnya, calon ibu mertua justru sengaja membuat pangsit dengan isian daging kambing. Sari tetap memakannya dengan lahap. Ibu pacarnya tertawa dan berkata, "Tuh kan, ternyata dia juga bisa makan daging kambing." Setelah menikah, Sari sangat rajin mengambil hati ibu mertua. Ia mengajak ibu mertua ikut berbagai kegiatan, mengajarinya bermain media sosial, dan selalu bersikap manis di hadapannya. Setahun kemudian, ibu mertua ketahuan selingkuh dan bercerai. Di keluarga itu masih tersisa 5 rumah dan 2 mobil. Sementara suami Sari adalah anak tunggal. Sari tidak pernah lupa pertama kali datang ke rumah keluarga itu. Sepulang dari sana ia muntah-muntah selama 1 minggu. Dan bahkan harus dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Orang yang benar-benar hebat biasanya tampak lemah, padahal sangat berbahaya. Orang yang mampu merencanakan hal besar menyimpan semuanya di dalam hati. Dan mengekspresikannya lewat tindakan. Kalau kamu sedang di atas angin tetapi tidak menyiapkan jalan mundur, begitu musuh datang dari segala arah, kamu tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Lanjut. Suatu pagi, Sari mengayuh sepeda sewa umum untuk berangkat kerja. Baru saja menyeberang jalan, tiba-tiba sebuah mobil mewah yang melawan arus menabraknya hingga ia terjatuh. Untungnya ia hanya mengalami lecet ringan, tidak ada luka serius. Dari dalam mobil turun seorang pria botak bertubuh besar, sekali lihat saja sudah tahu, bukan tipe orang yang enak diajak bicara. Ia membentak Sari habis-habisan. "Kamu buta, ya? Punya mata tapi tidak lihat jalan? Pagi-pagi sudah mau cari gara-gara minta uang ganti rugi, bosan hidup." Hah? Sari melihat jelas bahwa orang ini bukan tipe yang bisa diajak bicara baik-baik. Jadi ia menahan diri, dan berkata pelan, "Maaf, saya tidak apa-apa, silakan pergi saja." Pria botak itu mendengar begitu langsung naik mobil dan tancap gas pergi. Begitu mobilnya menghilang dari pandangan, Sari segera mengeluarkan ponsel dan menelepon polisi lalu lintas. Ia melaporkan bahwa ada sebuah mobil mewah yang melawan arus menabraknya, pengemudi turun memakinya lalu kabur. Nomor plat mobil ia sebutkan dengan jelas. Kalau kamu tidak bisa menyelesaikan konflik sendiri, perbesarlah konflik tersebut. Biarkan orang yang punya wewenang turun tangan, dan pada akhirnya kamu tetap bisa mendapatkan hasil yang kamu inginkan. Suatu hari, Sari sedang di toilet kantor. Tiba-tiba ia mendengar beberapa rekan perempuan di luar sedang berbisik-bisik. Isinya semua adalah omongan buruk tentang dirinya. Di dalam hati, ia merasa tidak enak, tetapi di luar ia tetap tenang, pura-pura tidak tahu apa-apa. Secara diam-diam, ia mengeluarkan ponsel dan menyalakan fitur perekam suara, merekam seluruh percakapan mereka. Setelah rekaman selesai, Sari mengirim file audio tersebut ke grup chat kantor, lalu menambahkan satu kalimat. "Barusan ada yang kirim rekaman ini ke saya. Coba semua dengar, ini suara siapa, ya?" Grup langsung heboh. Semua orang mulai membahas, mengecam, dan menebak siapa yang suka membicarakan orang dari belakang. Tak lama kemudian, beberapa orang yang tadi menggunjing Sari panik luar biasa. Mereka diam-diam mendekati Sari, pura-pura peduli, dan bertanya, "Rekaman itu, siapa yang kirim ke kamu?" Sari hanya menatap mereka sambil tersenyum tipis, menjawab singkat, "Haha," lalu pergi begitu saja tanpa memberikan penjelasan apapun. Akibatnya, mereka mulai saling curiga satu sama lain. Hubungan di antara mereka makin renggang, dan akhirnya kelompok kecil itu bubar dengan sendirinya. Yang benar-benar menakutkan bukanlah serigala buas di depan mata, melainkan orang bermuka dua yang berdiri di sampingmu. Sebelum menyusun strategi, kamu harus memahami dulu karakter orang-orangnya. Kalau kamu bisa melihat tembus hati manusia, barulah kamu bisa berdiri di posisi yang tidak terkalahkan. Di dunia ini, yang paling kuat bukan uang, bukan kekuasaan, melainkan pola pikir.